Ini ada yang 2,5 ya, semakin besar maka penampangnya semakin besar, maka arus yang mampu dilewatkan akan semakin besar pula. Ini sambil contoh. Maka kalau kita melewatkan arus 5 ampere dengan kabel seperti ini sangat aman. Nah, tapi kalau melewatkan arus 5 ampere dengan kabel yang ukuran kecil seperti ini misalnya, kan banyak kabel murah-murah ukuran kecil seperti ini, nanti kalau lama-lama kabelnya bisa hangat atau bisa panas. Kalau ada konslet sedikit aja, itu bisa kebakar kabel, akhirnya resiko kebakaran. Jadi ada kebakaran bangunan misalkan, ya semacam itu, karena sebabnya diantaranya hal sepele, penampang kabel tidak diperhitungkan. Ari alternatif kita bersama lagi untuk melanjutkan pembelajaran ya, melalui video-video kita di channel YouTube. Oke, kali ini kita coba membahas tentang kabel. Kabel ini kebutuhan pokok untuk mengendalikan energi ya, energi listrik, yaitu mengalirnya elektron dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Kita butuh sarana untuk mengalirkan. Nah, maka dari itu kabel ini adalah kebutuhan pokok, permainan atau skill yang wajib dikuasai oleh siapapun yang bermain-main energi listrik. Oke, kabel. Jadi kabel ada banyak jenisnya, tapi kalau di dalam kelistrikan untuk mengalirkan arus listrik, terutama untuk instalasi, misalkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti dari PLN, maupun kalau kita main tenaga surya misalkan, atau kalau kita main dari rangkaian baterai misalkan aki dan seterusnya, kita perlu kabel listrik ya, maksudnya yang berbahan tembaga murni. Nah, semacam ini yang saya hadapkan ini tembaga murni semua. Walaupun ada bahan-bahan yang lain yang bercampur, ataupun juga bahan-bahan seperti yang khusus ya, yang tidak tembaga murni seperti kabel audio dan sejenisnya. Tapi ini khusus kita membahas tentang kabel untuk arus listrik, power supply ya. Oke, berbagai ukuran, berbagai jenis model, ada NYA, ada NYM, ada NYY, ada NYL dan seterusnya ya. Tapi ini saya ambil contoh saja biar mudah. Ini ada jenis NYA. Kalau yang NYA itu pejal, tengahnya ada ungkul lah istilahnya. Bahasanya orang sini tuh engkel, ungkul. Jadi tembaganya ungkul yang kaku ya, sulit ditekuk. Kalau yang ini NYAF, jadi mudah ditekuk karena serabut bahannya. Semuanya NYAF. Ini saya ambil yang kabel warna merah semua. Kalau yang ini ada 2 isi, jadi dalam satu selimut atau apa ya, satu kulit ya, ada 2 isi. Nah, ini disebut sebagai, kalau ini ungkul atau engkel disebut sebagai NYM. Kalau seperti ini berarti ini serabut, yang mudah ditekuk itu NYMHY atau NYLHY ya. Berbagai ukuran. Jadi semakin besar ukuran kabel, maka kemampuan dia menghantarkan arus akan semakin besar. Arusnya semakin besar yang bisa dilewatkan. Kalau yang kecil-kecil seperti ini ukuran diameter kabelnya, ini diameter kawat tembaganya adalah 0,5 mm. Penampangnya itu diameternya hanya 0,5 mm. Nah, kalau ukuran segitu hanya mampu maksimal itu 8 ampere, itu pun sudah panas. Ya bagusnya sih dilewatkan 1 sampai 3 ampere saja sih yang kecil-kecil ini. Atau maksimal 5 lah boleh, tapi itu nanti sudah hangat ya. Nah, semakin besar lagi di atasnya lagi ada 0,75, 0,75. Wah, saya pas nggak saya tampilkan. Ini yang di atasnya lagi ada 1,5 penampangnya. Ya, ini ada yang 2,5 ya. Semakin besar maka
penampangnya semakin besar, maka arus yang mampu dilewatkan akan semakin besar pula. Ini sambil contoh ya. Mari kita lihat. Ya, sekitar 2 mm, 2,5. Ini kalau tertulisnya 2,5. Beda merek kadang beda besarnya. Ini sekilas tentang NYAF. Ada juga yang tadi NYMHY atau NYLHY. Ya, semacam ini juga sama penampangnya. Kalau ini ukuran 2,5 ya, nanti kalau diukur ya ketemu akan benar-benar 2,5. Nah, seperti ini. Oke, kurang jelas ya. Jadi misalnya kita ambil contoh yang ukuran 4. Ini bisa melewatkan arus hingga 34 ampere. Voltnya berapapun, tegangan berapapun, dia bisa sampai 34 ampere. Nanti ada datasheet ya, bisa browsing. Anda semuanya lihat di internet, banyak sekali kabel penampang sekian mampu melewatkan arus berapa. Itu harus maksimal. Jadi kalau kita baiknya ya setengahnya lah. Misalnya kalau 4 mili ya berarti kita lewati saja sekitar 15 sampai 20 ampere gitu aja. Misalkan kalau ini 2,5 mili, misalkan 2,5 mili itu maksimal 26 ampere ya. Ya baiknya kita lewatkan 15 saja. Jadi biar aman 15 ampere. 15 ampere arus sih bagaimana? Ya nanti kita akan coba ya bahas di materi-materi berikutnya, yaitu bagaimana arus listrik, bagaimana wattnya. Nah, misalkan seperti alat itu menggunakan tegangan 220 volt yang PLN itu ya. Kalau alatnya itu 400 volt, 400 watt, berarti dia membutuhkan 2 ampere atau hampir 2 ampere, karena volt dikali ampere ketemu watt. Ketemu volt ampere yaitu watt. Misalkan ada alat yang dia wattnya itu 1000 lah, hampir 1000 gitu. Memakai tegangan PLN 220. Berarti butuh arus berapa ampere itu? Watt 1000, tegangan 220, berarti butuh arus sekitar 5 ampere. Anggap saja 5 ampere arusnya. Maka kalau kita melewatkan arus 5 ampere dengan kabel seperti ini sangat aman. Nah, tapi kalau melewatkan arus 5 ampere dengan kabel yang ukuran kecil seperti ini misalnya, kan banyak kabel murah-murah ukuran kecil seperti ini, nanti kalau lama-lama kabelnya bisa hangat atau bisa panas. Kalau ada konslet sedikit aja, itu bisa kebakar kabel, akhirnya resiko kebakaran. Jadi ada kebakaran bangunan misalkan, ya semacam itu, karena sebabnya diantaranya hal sepele, penampang kabel tidak diperhitungkan. Karena seorang yang pro, seorang yang mengerti tentang kelistrikan, mereka akan mengerti tentang PUIL ya. PUIL itu peraturan umum instalasi listrik. Jadi ada aturan-aturan, ada standarnya. Kalau di Indonesia ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Maka kabel-kabel seperti ini juga harus terstandar. Kita harus mengenal mulai dari 0,5, 0,75, kemudian 1,5 dan seterusnya sampai yang ukuran besar-besar, sampai ada yang ukuran sejempol ini. Ya, karena arusnya besar ya. Karena memang untuk instalasi yang besar, misalkan untuk mengalirkan satu kota, misalkan begitu, dengan tegangan sekian puluh ribu volt, dengan arus yang sekian ratus ampere ya. Jadi begitulah kurang lebihnya. Sekilas tentang kabel, semoga mudah difahami karena ini hal penting, hal mendasar. Maka hal seperti ini wajib bagi kita semua yang bermain-main dengan listrik. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya, di video-video yang berikutnya. Monggo subscribe untuk pelajaran-pelajaran yang nanti akan kita bagikan selanjutnya.